بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. Kemudian ketika di awal sempat bergoyang, Buraq itu yang mengendalikan dan menenangkannya adalah malaikat Jibril. Dipegang surai kuda, bulu leher itu, atau ini adalah Buraq ya, berarti surainya Buraq, bulu lehernya. Lalu dikatakan, ala tastahi ya Buraq, kamu tidak malu wahai Buraq, demi Allah yang akan menunggangimu adalah makhluk yang paling mulia menurut Allah, tidak ada yang lebih mulia dari beliau ini. Setelah itu merasa malu dan keluar keringat, lalu tenang. Begitu sudah tenang, Nabi kemudian menaiki atau menunggangi Buraq tersebut. Nah, versi riwayat Ibnu Sa'din, wa kana al-akhidhu bi rikabihi Jibrilu, yang memegang sang gurdi itu agar dipersiapkan sebagai pijakan kaki Nabi yang mulia adalah malaikat Jibril, dan yang memegang tali kekang Buraq adalah Mikail. Fasaru hatta balawu, maka berjalan mereka siapa? Ya baginda Nabi, Buraq, kemudian Jibril dan Mikail, sehingga mereka itu sampai ardon ke suatu negeri, suatu tempat bumi yang memiliki banyak pohon kurma. Faqala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, silahkan turun Nabi, fasalli hahuna, kemudian salatlah di sini. Fafa'ala, kemudian Nabi melakukan arahan malaikat Jibril, salat 2 rakaat di negeri yang banyak pohon kurmanya itu. Selesai salat 2 rakaat, summa raqiba, kemudian mengendarai kembali, naik Buraq lagi. Dan di tengah perjalanan itu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, tahukah Anda di mana Anda salat? Maka menjawab Nabi, la, tidak tahu. Qala, berkata malaikat Jibril, Anda telah salat di negeri Thaibah, bahwa kelak Nabi akan berhijrah ke tempat tersebut. Fantalaqa, kemudian bergegas pergi Buraq ya, yahwi, berhembus, melesat ya, membawa Nabi, yada'u hafirahu, meletakkan kuku dari kakinya itu sekiranya mencakup atau mencapai sejauh pandangan matanya Buraq. Berapa kilometer pandangan mata Buraq, maka sekali menjejak lompatannya atau langkahnya sejauh pandangan mata itu. Melesat seperti hembusan angin, set, nyampe langsung satu langkah sejauh pandangan mata. Sekali melesat langsung sampai ke tujuan berikutnya. Dari Mekah melesat langsung sampai ke Madinah. Dari Madinah melesat langsung sampai kepada tempat berikutnya. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, inzil, silahkan Anda turun, fasalli hahuna, kemudian salatlah di sini. Kemudian Nabi melaksanakan arahan malaikat Jibril itu, kemudian mengendarai lagi. Jadi tidak banyak bicara, tidak banyak bertanya. Di tengah perjalanan lagi, ketika sudah berada di atas Buraq, bertanyalah malaikat Jibril kepada Nabi, tahukah Anda di mana Anda salat barusan? Qala, menjawab Nabi, la, tidak tahu. Qala, berkata malaikat Jibril, shallaita bi Madyana, Anda telah salat di negeri Madyan, di dekat pohon Musa. Subhanallah, dari Thaibah melesat langsung ke Madyan. Perjalanan Isra Nabi ini nampak tilas tempat-tempat barokah. Ini menunjukkan bahwa tabarruk, mengalap berkah di tempat-tempat yang pernah turun keberkahan adalah bagian dari ajaran agama. Melesat lagi, melesat Buraq, melesat bersama Nabi, dibawa lagi. Summa qala lahu Jibril, kemudian berkata pada Nabi, malaikat Jibril, silahkan Anda turun dan kemudian sholat. Sama perintahnya, diarahkan untuk turun kemudian sholat. Selesai, fafa'ala summa raqiba, selesai melakukan, Nabi kemudian naik lagi. Faqala lahu, di tengah perjalanan itu atau di atas tunggangan itu, di atas Buraq, Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, atadri aina shallaita, tahukah Anda di mana barusan Anda salat? Qala, menjawab Nabi, la, saya tidak tahu.
Qala, menjawab malaikat Jibril, shallaita bi Turi Sina. Anda telah salat di bukit Tur Sina. Bukit di mana Nabi Musa mendapatkan mukalamah, kesempatan langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu di mana? Di negeri Syam. Ada yang mengatakan nama gunungnya itu Tur, nama lembahnya Sina, lembah Sinai. Jadi Tur Sina adalah gunung dan lembahnya, tempat berkah di mana Allah berfirman kepada Nabi Musa. Tsumma balagha ardhan, kemudian sampailah ke suatu tempat atau bumi, terlihatlah kepada Nabi istana-istana negeri Syam. Apakah negeri Syam itu ada istananya? Syam dulu itu negeri di bawah pengaruh kekuasaan Romawi. Sekali lagi di sanalah kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, silakan Anda turun kemudian sholat. Fafa'ala, maka Nabi mengerjakannya. Tsumma raqiba, kemudian Nabi kembali mengendarai buruk. Bergegaslah melesat buruk bersama atau membawa Nabi. Tengah perjalanan itulah malaikat Jibril bertanya, atadri aina shallaita? Tahukah Anda di mana Anda baru saja salat? Qala, menjawab Nabi, la, tidak. Qala, malaikat Jibril berkata, Anda telah salat di Bethlehem, suatu tempat di Yerusalem, tempat telah dilahirkan Nabi Isa, putra Siti Maryam. Ini ngalap barokah di tempat lahirnya Nabi Isa. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab.